Nama saya Simon Samosir, saya menikah punya 2 orang putri. Putri saya yang sulung usianya 24 tahun dan yang bungsu usianya 20 tahun. Masa lalu saya adalah seorang banker, 22,5 tahun saya bekerja di dunia perbankan. Saya sudah melanglang buana selama 22,5 tahun itu, sampai suatu saat, pada saat tahun 2008, saat saya teduh di kantor, itu Tuhan seperti berbicara kepada saya, mengatakan bahwa suatu saat Tuhan akan memanggil saya sebagai seorang full-timer. Nah, waktu itu saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Pada saat itu saya bertanya, apakah mungkin saya menjadi seorang full-timer? Full-timer di sini adalah full-timer pelayanan. Dan saat itu Tuhan tidak kasih jawaban. Dan saya tanya, tandanya apa Tuhan? Pada saat Tuhan memanggil saya sebagai seorang full-timer pelayanan. Dan Tuhan katakan saat saya di puncak karir dan saat saya sudah merasakan semuanya. Dan saya bilang, ini gak fair Tuhan. Tapi Tuhan katakan supaya kamu bisa memilih aku atau memilih Mamon. Nah, setelah tahun 2008 itu, saya sudah pindah ke 3 bank. Dan tahun 2016 akhirnya saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang full-timer. Tetapi caranya Tuhan ini loh yang tidak pernah terpikirkan. Karena sepanjang 2008 sampai dengan 2016 itu, saya sampaikan kepada istri dan juga kepada anak-anak bagaimana mempersiapkan hal ini, karena hal ini tidak mudah. Karena kami terbiasa dengan fasilitas, dengan gaji yang besar, kantor juga memberikan fasilitas, tapi nanti semua itu akan hilang. Dan istri dan anak-anak mendukung semuanya. Nah, tahun 2016 akhirnya saya keluar, saya pensiun dini. Tapi pensiun dini di sini melalui satu proses, di mana proses ini adalah proses politik kantor. Ya, inilah memang caranya Tuhan. Karena dari sejak 2008 itu tidak pernah terbayang bagaimana caranya saya bisa keluar. Dan lewat proses inilah akhirnya saya ditawarkan paket untuk saya pensiun dini dan saya ambil. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa prosesnya sudah selesai. Ternyata belum. Nah, uang pensiun yang saya dapatkan itu saya dan istri menginvestasikan di satu usaha, di mana usaha ini buat saya adalah sekolah kehidupan. Di usaha inilah saya diproses oleh Tuhan habis-habisan. Apa yang diproses? Supaya saya tidak lagi terikat dengan uang. Dan Tuhan memproses, mengkikis karakter saya satu persatu, yaitu saya merasa bahwa saya hebat, jago di dalam mengelola keuangan. Ternyata di usaha ini Tuhan buktikan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Begitu juga saat saya bekerja, saya punya pegawai atau bawahan dengan sejumlah 4.000 orang se-Indonesia, tapi ini dengan 10 orang saja saya tidak bisa. Jadi di sekolah kehidupan itulah selama 2 tahun semua dihabiskan Tuhan. Jadi 2016 sampai 2018. Nah, di 2018 itulah baru akhirnya saya bisa terjun ke dalam pelayanan. Nah, pada saat itu semua sudah habis, uang sudah habis, kemudian ya mobil juga semua sudah dijual. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, Tuhan tanya sama saya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya bilang, Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi saat itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan, kamu kuliah, kamu ambil S2, ambil MTH. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah tidak punya uang lagi dan saya tidak tahu harus kuliah kemana, karena saya tidak tahu sekolah teologi yang mana yang bagus. Tapi memang saya tertarik untuk kuliah. Dan saya tanya sama Tuhan, apa alasannya saya harus kuliah? Nah, Tuhan bilang, kalau kamu mau membangun satu pelayanan, kalau kamu kuliah ngambil sekolah teologi, terutama yang S2 ini, fondasi kamu akan kuat, kata Tuhan. Dan pengetahuan kamu terhadap firman Tuhan juga akan semakin dalam. Dan Tuhan bilang, Tuhan, pengetahuan saya terhadap firman Tuhan sudah bagus kok. Tapi Tuhan bilang,
pengetahuan kamu sampai dengan saat ini, maksudnya saat itu, Tuhan bilang adalah di level anugerah. Maksud level anugerah adalah saya memahaminya karena saya mengalaminya. Saya memahaminya karena saya mendengar dari orang. Tetapi itu belum apa-apa kata Tuhan, karena firman Tuhan itu dalam sekali. Dia luas, dia dalam, dia tidak bisa terpikirkan oleh manusia, tidak bisa terselami. Makanya Tuhan suruh saya ambil kuliah. Nah, pada saat saya bilang, oke Tuhan, saya siap saya ambil kuliah, tapi saya nggak tahu bagaimana dan saya juga tidak punya uang. Anehnya, seminggu kemudian, bisa ada seorang pengusaha telepon saya. Dia tanya, Pak Simon apa kabar? Saya bilang baik. Pak Simon lagi ada waktu? Saya bilang ada. Kenapa Pak? Ketemuan yuk. Nah, saya bilang, ayo. Boleh Pak, kapan? Dia bilang, siang ini bisa. Saya bilang bisa. Nah, akhirnya singkat cerita, kami ketemuan. Nah, saat ketemuan itulah, hal pertama yang dia tanyakan kepada saya adalah, apa rencana Pak Simon ke depan? Nah, saya sampaikan, Pak, saya diminta Tuhan untuk kuliah, ambil MTH. Tapi saya nggak tahu Pak kuliahnya mau di mana, dan saya sudah tidak punya uang lagi. Dan pengusaha itu bilang, oh hubungin ibu ini, katanya dikasih nomor teleponnya, dan saya hubungi ibu itu, dan ibu itu waktu saya hubungin, ibu itu memberikan lagi satu nomor, dikatakan hubungi bapak ini. Ternyata bapak itu adalah seorang rektor di sekolah tinggi teologia, dan akhirnya saya kuliah. Memang waktu itu saya punya keinginan, saya tidak mau ngambil sekolah teologia itu di bawah satu denominasi, karena saya mau belajar denominasi lain. Kalau saya di bawah satu denominasi, maka saya tidak pernah tahu sudut pandang perspektif denominasi lain. Tapi kalau saya ambil STT yang ini, alirannya adalah Injili, sehingga semua itu adalah back to Bible, sola scriptura. Jadi saya belajar denominasi lain. Nah, dengan demikian saya tidak mudah untuk mengatakan sesat. Yang ini sesat itu sesat, karena di sana diajarkan. Tapi puji Tuhan bahwa saat saya kuliah itulah banyak hal yang saya sebelumnya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu. Dan dulu saya mengartikan firman Tuhan itu seperti seenak-enaknya, sekarang ternyata sudah tidak bisa. Nah, disitulah awal mula mempersiapkan pelayanan itu. Dan sekarang saya sudah 2 tahun kuliah, sedang menyusun tesis saya. Sambil kuliah ini, saya udah mulai mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang firman Tuhan, tentang teologia. Jadi teologia di sini, theos artinya Tuhan, logos artinya pengetahuan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Ada banyak hal yang saya udah mulai dapati, misalnya kristologi, kemudian mengenai Roh Kudus, mengenai Tritunggal. Ada banyak hal. Sampai suatu saat ada orang minta saya untuk saya menjadi pembicara atau pembimbing rohani di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat. Nah, saat saya datang ke sana, mereka punya kelas, namanya kelas rohani Kristen atau Rokris setiap hari Jumat jam 12. Jadi di saat sepupu-sepupu kita itu mereka sholat Jumat, nah yang Kristen itu dikumpulkan dalam satu kelas dan kemudian saya diminta untuk mengajar. Nah, disitulah menjadi satu tantangan karena saya baru ini mengajar anak-anak muda, di mana anak muda ini haus akan pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi kelihatan bahwa mereka itu tidak punya motivasi, mereka sepertinya ogah-ogahan. Setelah beberapa kali pertemuan, Tuhan ada tanya sama saya, kira-kira apa yang kamu lakukan dengan anak-anak SMA ini? Kemudian saya bilang, Tuhan, kalau misalnya saya berikan materi tentang yang saya dapatkan di kuliah, apakah oke? Kemudian singkat cerita, saya coba kasih. Jadi saya membahas tentang bahasa roh, tentang Kristus itu siapa, tentang Roh Kudus. Nah, ternyata mereka suka. Saya pikir materi itu terlalu berat buat mereka. Ternyata memang mereka itu haus akan pengetahuan itu. Mereka nggak pernah dapatkan itu di komsel, di gereja kah, oleh orang tuanya kah, di keluarga. Mereka nggak pernah dapatkan itu. Jadi waktu saya mengajar mereka tentang itu, mereka sampai terbengong-bengong. Nah, kemudian saya juga kasih mereka motivasi. Misalnya, definisi sukses buat mereka itu apa?
Kemudian setelah itu bagaimana mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Nah, disitulah lama-lama akhirnya Tuhan ajari saya adalah begini. Seringkali orang-orang Kristen itu saat datang orang minta tolong kepada dia, selalu jawabannya adalah nanti saya dukung dalam doa. Nanti saya dukung dalam doa. Jadi orang kelaparan, butuh makan, jawabannya nanti saya dukung dalam doa. Dia punya cita-cita untuk kuliah tapi nggak punya uang, jawabannya nanti saya dukung dalam doa. Nah, disinilah Tuhan minta kepada saya bahwa lihat apa yang mereka butuhkan, anak-anak muda ini, coba kasih kebutuhannya. Ternyata anak-anak ini kebutuhannya adalah perhatian. Kemudian sampai suatu saat mereka bikin ibadah Natal, dan di ibadah Natal itulah Tuhan memberikan kepada saya satu tema, yaitu tentang masa depan, di mana di dalam Kristus selalu ada masa depan. Nah, waktu tentang masa depan itulah Tuhan sampaikan bahwa orang-orang ini ada sebagian adalah orang-orang pandai, tapi mereka berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sehingga mimpi mereka untuk kuliah mungkin akan sulit untuk terwujud. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan kepada saya, apa yang kamu bisa berikan kepada mereka? Apakah kamu bisa dukung mereka sampai mereka kuliah? Saya bilang, baik Tuhan, coba saya coba. Nah, akhirnya dengan pendekatan dan saya berdoa bagaimana caranya untuk bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan, karena mereka butuh perhatian, saya sudah berikan. Saya menjadi seperti bapak rohani lah buat mereka, seperti teman mereka. Kenapa saya bisa? Karena saya sama putri-putri saya juga seperti itu. Saya bisa seperti teman dengan mereka, sehingga kepada mereka juga saya bisa seperti teman. Tapi memang nggak mudah. Cuma akhirnya kita akhirnya bisa. Nah, sampai suatu saat Tuhan kirim dua anak muda ini yang mendukung dalam pelayanan. Akhirnya kebutuhan untuk memberikan beasiswa itu sudah tercukupi. Tapi Tuhan bilang untuk membangun pelayanan ini harus ada legalnya. Nah, makanya pada saat itu kita boleh berpikir untuk membuat legalnya. Jadi kami menghubungi yang kami kenal, ada kolega kami, dulu kita buat sama-sama dalam satu komsel, dia adalah seorang notaris, kami hubungi untuk membuat yayasan, syaratnya apa. Kemudian dia sudah kasih tahu. Nah, pada saat itu memilih nama. Nah, namanya apa? Nama yayasannya. Akhirnya Tuhan taruhkan namanya, yaitu bahwa semua pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Dan kita diminta Tuhan untuk kita bersinar. Kita harus bercahaya. Nah, setelah itu pelayanan ini, yayasan ini adalah untuk anak-anak, jadi bagi anak. Makanya yayasan ini bernama Anugerah Bersinar Bagi Anak atau ABBA Foundation. ABBA Foundation ini adalah yayasan yang berdasarkan firman Tuhan. Artinya ini adalah yayasan berbasis Kristen gitu ya, bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi fondasi daripada yayasan ini. Nah, disitulah mulai terbentuk ABBA Foundation, mulai berdiri. Legalnya mulai didapatkan itu bulan Mei tahun 2020. Jadi saat ini sudah 1 tahun lebih ABBA Foundation sudah berdiri. Singkat cerita bahwa kebutuhan untuk pelayanan ini Tuhan cukupkan. Tapi waktu saya buka kepada mereka, siapa yang ingin kuliah, mungkin dengan keterbatasan biaya bisa diberikan beasiswa, tetapi tidak ada yang berminat. Bahkan saya sampaikan, ayo coba daftar. Mereka tidak ada yang daftar. 6 bulan prosesnya, sampai saya sendiri bingung. Ini saya memberikan beasiswa, tetapi tidak ada yang berminat. Sampai akhirnya harus diambil satu orang, karena menurut saya ini harus dibuat success story, dibuat test case. Jadi diambil satu orang, di mana satu orang ini dia adalah alumni dari SMA negeri itu. Dia diterima di Universitas Diponegoro, jurusan teknik arsitektur. Nah, kemudian setelah itu saya minta dia daftar. Kita berharap bahwa saya dan istri berharap test case ini menjadi satu contoh lah, sehingga dia yang akan bercerita kepada teman-temannya.
Bahkan nggak sampai di sana. Pada saat dia sudah daftar, saya dan istri ajak mamanya dan ajak satu orang ini untuk pergi ke Universitas Diponegoro, survei untuk melihat kampusnya. Dan kita foto di sana, dan itulah mungkin yang bisa dilihat jadi satu pengalaman buat anak tersebut. Karena anak ini adalah anak yatim, dia tidak ada lagi bapaknya, cuma ada mamanya, dan dengan single parent. Ternyata apa yang terjadi pada saat di mobil itu bercerita, ternyata mamanya berdoa sama Tuhan selama ini. Karena dilihat anaknya pandai, tetapi mamanya khawatir tidak bisa kuliah. Nah, akhirnya Tuhan buka jalan. Nah, lewat pelayanan inilah akhirnya anak itu bisa kuliah. Pada saat pelayanan di SMA negeri itu, saya prinsipnya mengalir aja. Apa yang Tuhan mau buat, ya kita mengalir aja. Cuma supaya ini dipercaya oleh orang, karena kalau tidak ada badan hukum, yayasan, sulit orang untuk percaya apa betul bisa memberikan beasiswa. Tapi dengan mendapatkan legalnya, berbadan hukum, orang akan lebih percaya. Bahkan nanti boleh dilihat di channel YouTube-nya Abba Foundation mengenai kesaksian-kesaksian dari anak asuh. Sejak dari awal Tuhan memberikan satu pelayanan, kemudian Tuhan minta untuk membuat legalnya, badan hukum dari yayasan ini. Tuhan minta fokusnya adalah membantu anak-anak yang tidak mampu. Membantu apa? Wujudkan cita-cita mereka. Karena satu-satunya cara untuk mereka keluar dari kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Jadi berikan mereka support untuk bisa mereka kuliah setinggi-tingginya. Mereka bisa mendapatkan cita-cita mereka. Saat mereka nanti sudah lulus kuliah, mereka bekerja, mereka sukses, dan mereka bisa membantu keluarga. Nah, visi dari yayasan ini adalah bersinar, atau seperti Alkitab, biarlah terangmu bersinar, biarlah engkau menjadi terang dimanapun engkau berada. Kalau dalam bahasa Latinnya, Luceat Lux Vestra. Itulah yang menjadi visi dari Abba Foundation. Kemudian misinya dengan cara memberikan pengajaran. Ada 4 pilar pengajar, yaitu discipleship pertama, ya, pemuritan. Jadi Abba Foundation memberikan pemuritan, pengajaran saat ini masih sebulan sekali lewat Zoom karena masih pandemi. Nanti kalau pandemi sudah normal, ya kita akan membuat satu pertemuan tatap muka. Kemudian yang kedua adalah mentorship. Jadi mereka itu kalau punya masalah kita mentor. Karena mereka masih muda, mereka punya masalah, ya mereka dimentor, mereka dibimbing supaya mereka tahu permasalahan-permasalahan mereka. Jadi contohnya saat ini kalau mereka kuliah, saat IP-nya mereka turun, ya saya akan telepon mereka, akan ngobrol, tanya kenapa IP-nya bisa turun. Kemudian kalau mereka punya masalah, ya mereka akan telepon saya. Jadi hubungan itu sudah mulai terbangun. Kemudian yang ketiga, equipping. Ya, ini adalah memperlengkapi. Jadi tidak hanya memuridkan, memberikan firman Tuhan, tidak hanya mementorship, tetapi juga memperlengkapi, equipping, yaitu contohnya apa? Jadi mereka ini saat mereka mau kuliah, saat mereka lulus dari SMA, dari kelas 12 itu, mereka masih bingung mau kuliah. Ada yang mau ngambil hukum, tapi mereka punya perasaan, apa betul saya ini cocok di hukum? Dan apa betul ini cocok dengan masa depan yang saya inginkan? Kemudian ada lagi yang mau kuliahnya mengambil fashion design, ada yang mau ngambil musik, tapi orang tuanya nggak mendukung. Nah, disinilah Abba Foundation, saya bersama istri lewat pelayanan ini membantu mereka untuk memperlengkapi. Caranya bagaimana? Saya mengundang satu orang yang memang ahli di bidang itu. Dia adalah S2 dari psikologi, dan memang di bidang ini kita memberikan namanya tes minat bakat. Jadi tes minat bakat ini adalah bagaimana mereka itu dicocokkan antara minat mereka dengan bakat mereka. Puji Tuhan, akhirnya yang tadinya orang tua nggak mendukung, dengan tes minat bakat ini akhirnya mendukung. Tapi memang beberapa anak juga tidak mau ikut karena alasan mereka,
mereka sudah ikut di bimbel. Tapi saya katakan bedanya adalah di kami tes minat bakat ini ada konselingnya. Jadi mereka anak-anak beserta dengan orang tuanya kita konsel. Nah pada saat konseling itulah orang tuanya akhirnya memahami mengenai bakat dari anak-anaknya. Jadi contohnya ada satu begini. Ada satu anak yang dia mau ngambil hukum, tapi dia bilang, saya maunya hukum kuliah, tapi saya nggak mau jadi hakim, jadi lawyer, jadi pengacara, jadi jaksa. Dia nggak mau. Sementara kita tahunya itu kan, orang lulusan hukum tahunya ya jadinya hakim, pengacara, atau jaksa. Tapi dia nggak mau itu karena menurut dia nggak pandai berbicara. Nah setelah dia ikut tes minat bakat, ternyata hasil yang keluar bahwa dia itu cocok memang di hukum, tetapi yang di perkantoran, yang di belakang meja. Nah itu kalau pengalaman saya di pekerjaan disebutnya legal counsel. Nah ternyata waktu ini disampaikan kepada anak itu beserta dengan orang tuanya, akhirnya anak itu memahami, oh iya betul, itu yang dia maksud. Jadi legal counsel ini yang bekerja di kantor, membantu satu perusahaan misalnya menyiapkan kontrak saat dia bekerja sama, kemudian memeriksa dokumen-dokumen penting saat dia berhubungan sama klien atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Nah itulah fungsinya legal counsel. Itulah equipping yang ketiga, misi dari ABBA Foundation. Kemudian yang keempat adalah beasiswa atau scholarship. Ya, jadi scholarship itu adalah misi yang keempat, memberikan beasiswa kepada anak-anak itu. Tujuannya agar ya mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Pengalaman saya di dunia perbankan itu, saya memang banyak berhubungan dengan teknologi. Jadi sampai suatu saat itu saya ditaruh di satu divisi yang namanya proses improvement. Di divisi proses improvement itulah saya belajar bagaimana membangun tim, bagaimana merubah sesuatu yang manual menjadi automation misalnya, kemudian juga bagaimana menggunakan teknologi-teknologi. Nah itulah yang pengalaman saya. Nah dengan pengalaman itulah saya bawa ke ABBA Foundation supaya ABBA Foundation ini juga tidak ketinggalan zaman. Jadi secara teknologi juga update. Contohnya di awal-awal websitenya kami, nanti juga boleh cek ya, bisa akses ya, abbafoundation.id juga. Awalnya dia hanya menampilkan, dia hanya statis. Jadi cuma hanya menampilkan, tapi sekarang sudah dibuat sehingga anak yang mau mendaftar bisa tinggal akses ke website, dia langsung mendaftar, dia masukkan dokumen-dokumen persyaratan, semua sudah masuk. Dan dulu kita tidak punya database, saya menyimpannya di laptop. Nah sekarang di website itu sudah ada database-nya, dokumen-dokumen persyaratannya sudah ada, foto-foto rumahnya juga sudah ada. Bahkan nilai mereka, IP mereka per semester, kartu hasil studinya, itu sudah ada juga di website. Jadi artinya ada satu tempat, one stop service untuk ABBA Foundation. Siapapun yang mau lihat itu bisa ada di sana. Bahkan orang-orang yang mendukung untuk transparansi, mereka bisa akses ke website, mereka masukkan, bisa dikirimkan, diupload bukti transfernya, mereka bisa pantau dalam sebulan mereka sudah transfer berapa, semua tersedia di sana. Karena pelayanan saya dan istri lewat yayasan ini, lewat ABBA Foundation, ini adalah pelayanan anak-anak muda. Anak-anak muda itu senang dengan teknologi, senang dengan gadget. Jadi hal pertama yang kami buat adalah Instagram. Jadi Instagramnya kami buat, kami punya tim dengan desainer yang memang kuliahnya juga dari desain, grafik desain, dan dia menjadi ketua dari tim ini dan juga dibantu oleh dua anak muda sehingga Instagramnya menjadi aktif. Kalau mau lihat, tertarik, coba ya buka Instagramnya @abbafoundation.id. Nanti lihat bagaimana anak-anak itu, tim desain itu membuat atau mempersiapkan Instagram ini. Menarik karena di sana ada hal yang lagi hits, ada pengajaran, ada devotion, ada kegiatan, ada macam-macam. Nah itulah yang dibuat dan juga
Boleh juga lihat YouTube-nya, channel YouTube-nya juga sudah ada 3 kesaksian dari anak asuh yang mendapatkan beasiswa. Selain tadi yang sudah disebutkan, ada pemuritan. Tadi pemuritan juga sudah disebutkan ya, karena itu salah satu pilar dari misi dari Abah Foundation. Saat ini masih sebulan sekali, dan kita ada kirim ayat. Nah, cuma ayatnya ini, kalau orang berpikirnya kirim ayat itu blast secara general, kita enggak. Kita kirimnya pribadi ke WA-nya masing-masing, ke nomor WA-nya masing-masing, dengan memanggil namanya. Jadi misalnya selamat pagi Simon, misalnya ayat kamu hari ini. Jadi kita kirimin ayat buat mereka. Ayat itu ternyata menjadi berkat buat mereka. Kadang-kadang mereka yang sedang mengalami mungkin down, mungkin sedang tidak bersemangat, tiba-tiba dapat ayat, mereka senang sekali. Dan memang kita mengirimkannya ini dengan aplikasi sehingga kita bisa custom pesannya dan bisa dikirim ke banyak orang tanpa harus satu-satu dengan HP. Nah, itulah yang kita lakukan karena memang anak muda senang teknologi. Jadi kita memakai segala teknologi untuk mendukung pelayanan ini. Memang karena ini anak-anak muda, harus timnya anak-anak muda juga. Karena supaya kita bisa tahu kan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kalau saya misalnya, seumur saya nih, bikin materi, ya orang akan tahu bahasanya itu adalah bahasanya orang tua. Tapi kalau timnya anak muda, ya bahasanya akan bahasa anak muda. Kalau bahasanya anak muda, ya anak muda akan senang dan mereka akan suka. Walaupun sampai sekarang pun juga untuk saya bisa mengerti cara berpikirnya anak muda supaya bisa masuk cara ngomongnya. Saya sama anak-anak kayak teman dan saya cari tahu bagaimana bisa masuk kepada mereka karena yang kita layanin ini adalah anak-anak generasi Z, Gen Z. Jadi dari Gen Z ini memang mereka itu adalah orang-orang yang canggih dalam teknologi, tetapi karakter mereka itu perlu diperbaiki, mereka perlu didampingi supaya mereka itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Jadi untuk memperlengkapi rohaninya anak-anak itu memang lewat kelas yang disebutnya pemuritan, yaitu discipleship. Dan saat ini masih hanya saya yang mengajar dan saya sudah punya modul buat mereka supaya ini berkelanjutan. Dan berharap ada nanti anak yang sudah lulus dan rohaninya juga bertumbuh dan mereka lah nanti yang akan menjadi pengajar berikutnya. Pesan saya buat anak-anak muda, satu, engkau tidak bisa memilih orang tuamu siapa. Kamu tidak bisa memilih kamu berasal dari keluarga mana. Tetapi kamu bisa memilih masa depan kamu. Kamu bisa memilih bagaimana kamu akan hidup, bagaimana engkau akan sukses. Kalau kamu memutuskan untuk tidak berkuliah, bukan berarti nggak bisa sukses, bisa juga. Cuma kalau kamu kuliah, chance kamu untuk bisa sukses itu terbuka lebar karena saat ini kompetisi itu semakin ketat. Jadi itu yang pertama ya, engkau tidak bisa memilih dari mana engkau berasal. Yang kedua adalah tetap semangat, fokus dengan cita-cita kamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kuliah ini sebagai media cara kamu untuk kamu sukses, tapi kamu merasa bahwa ini terkendala di keuangan, kamu boleh daftar. Memang saat ini kami masih fokus di Jabodetabek. Karena apa? Karena keterbatasan SDM. Ini perlu ada verifikasi. Tetapi ke depan, kalau verifikasi ini bisa dipercaya, yaitu dengan website yang automation, anak itu bisa kirim foto sendiri, mereka bisa mengupload, sehingga memungkinkan untuk kita bisa mengcover seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Anda yang terbeban, sama-sama punya hati pelayanan ini, boleh juga bisa mendukung. Nomor rekeningnya bisa lihat di website abahfoundation.id, nanti ambil yang contribute, nanti lihat nomor rekeningnya, kemudian bisa kirimkan bukti transfernya, daftarkan nama Anda dan nomor HP Anda. Bahkan nanti Anda bisa lihat, bisa login ke dalam websitenya untuk Anda lihat histori dukungan Anda sepanjang yang Anda lakukan. Nah, kemudian pesan yang ketiga adalah
Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Dan buktikan bahwa engkau bisa juga berhasil, karena anak-anak Tuhan harus bersinar. Dia harus menjadi dampak, dia harus menjadi terang dimanapun dia berada. Yang terakhir, yang keempat, karena saya dari pengalaman saya mau kuliah dan disponsori oleh seseorang, oleh sebab itu saya merasa bahwa sangat berguna sekali memberikan beasiswa. Makanya Tuhan kasih saya pelayanan beasiswa. Nah, bagi Anda yang sudah mendapatkan beasiswa, suatu saat kalau Anda sudah sukses, ingat bahwa engkau punya adik-adik kelas, engkau bisa melihat di sekelilingmu, ada anak-anak yang belum beruntung, tetapi mereka pandai, dukunglah mereka, supaya mereka bisa mendapatkan cita-cita mereka. Kira-kira itu pesannya dari saya. Pesan rohani buat anak-anak muda, jangan pernah menyerah sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Pengalaman saya dulu, waktu saya muda, saya selalu baca firman Tuhan. Itu untuk mendukung saya tetap berada di jalurnya Tuhan, tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, dan saya bisa memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya, dan belajarlah untuk terus hidup takut akan Tuhan. Pesan buat orang tua, berdoa, minta sama Tuhan. Kalau engkau punya anak dan engkau merasa bahwa engkau belum beruntung di perekonomian, tapi engkau lihat anakmu pintar, berdoalah sama Tuhan. Karena kalau Tuhan mengizinkan anak itu lahir di tengah-tengah Anda, pasti Tuhan sudah persiapkan berkatnya dan Tuhan akan buka jalan. Jangan putus harapan, bahwa yakinlah bahwa kalau Anda berdoa, berharap kepada Tuhan, maka anakmu pun bisa akan sukses. Ini adalah ladang Tuhan, dukunglah kami, kunjungi website kami abafoundation.id. Semua platform kami adalah abafoundation.id. Ada website, ada YouTube, ada IG. Untuk mendukung kami, bisa lihat nomor rekening kami di website. Tuhan Yesus memberkati.